semuanya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai struktur internal bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Mohon disimak ya. Struktur lapisan internal bumi utamanya terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah kerak bumi, yang kedua adalah mantel, yang ketiga adalah inti luar, dan yang keempat adalah inti dalam. Yang pertama adalah kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Bahan utama pembentuk kulit bumi adalah magma. Sifat dari kerak bumi ini yaitu keras, padat, dan relatif dingin. Nah, kerak bumi ini merupakan lapisan yang tertipis dari lapisan-lapisan lainnya, yaitu hanya mencakup 0,8% total volume bumi dan 0,4% volume massa bumi. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km yang tersusun oleh mineral yang kaya silika dan magnesium, dan batuan penyusunnya terutama berkomposisi basalt. Sementara kerak benua lebih tebal daripada kerak samudra, yaitu 20-70 km yang tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan aluminium. Batuan penyusun utamanya adalah batuan yang berkomposisi granit. Nah, hal ini memiliki berat jenis yang lebih ringan dari lapisan sima. Hal itulah yang melatar belakangi jika kedua kerak ini bertumbukan, maka kerak samudra akan menunjam ke bawah. Selanjutnya adalah mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi, mulai dari batas kerak bumi hingga berkisar 2.883 km dan memiliki densitas 3,3 sampai 5,7 gram per cm kubik. Nah, lapisan mantel ini merupakan lapisan yang tertebal dari lapisan lainnya, yaitu 83,2% total volume bumi dan 68,6% total massa bumi. Nah, batas pemisah antara mantel dengan kerak bumi ini disebut dengan Mohorovicic discontinuity. Nah, mantel ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu upper mantle yang bersifat rigid, asthenosfer yang bersifat flowing, lower mantle yang bersifat semi-rigid. Nah, asthenosfer merupakan tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Nah, pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Maka dari itu, terdapat banyak lempeng-lempeng yang ada di bumi yang selalu bergerak secara terus-menerus. Lapisan ketiga yaitu inti bumi, dimulai dari 2.883 km hingga pusat bumi, dan diperkirakan terdiri dari besi dan juga nikel, dilihat dari densitas unsur tersebut dan dari reduksi meteorit yang jatuh di bumi. Nah, inti bumi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inti luar atau outer core, dimulai dari sekitar 2.883 sampai 5.150 km yang terdiri dari besi, nikel, silika, sulfur, dan oksigen yang bersifat cair dan memiliki densitas 8,9 gram per cm kubik. Nah, batas yang memisahkan antara mantel dan inti luar ini disebut dengan Gutenberg discontinuity. Lapisan terakhir yaitu inti dalam atau inner core, dimulai dari 5.150 hingga 6.371 km, terdiri dari besi dan nikel, bersifat padat dan memiliki densitas 90,6 gram per cm kubik. Nah, batas yang memisahkan antara inti luar dan inti dalam ini disebut dengan Feynman discontinuity. Nah, mengapa inti luar bersifat cair sementara inti dalam bersifat padat? Nah, hal ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi cair. Meningkatnya berat jenis ini disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi di inti bumi.
Nah, perubahan sifat material menjadi cairan disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikat. Nah, itulah sebabnya material yang menyusun inti bumi bagian luar berupa cairan yang kaya akan logam besi. Sebaliknya, semakin bertambah tekanan ke bagian yang semakin dalam akan mengakibatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Nah, selanjutnya adalah tenaga penyusun geomorfik bumi. Dibagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen. Tenaga endogen yaitu tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Nah, tenaga endogen ini dibagi menjadi tiga, tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme atau gempa. Tektonisme yaitu tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, tektonisme ini ada yang disebut dengan epirogenesa dan juga orogenesa. Nah, epirogenesa positif bersifat luas dan juga lambat, sementara epirogenesa negatif bersifat sempit dan juga cepat perubahannya. Orogenesa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lipatan, yang kedua adalah patahan, dan yang ketiga adalah retakan. Nah, lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yang ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan lengkungan pada unsur garis atau bidang dalam bahan tersebut. Sementara patahan yaitu kulit bumi yang bersifat padat mengalami retak atau patah saat terjadi orogenesa. Pada patahan, massa batuan mengalami pergeseran atau dislocated. Nah, retakan pada batuan yang belum mengalami pergeseran dibedakan menjadi kekar tiang dan juga kekar gerus. Vulkanisme yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Nah, intrusi magma yaitu proses ketika magma mencoba keluar dari dalam perut bumi namun belum mencapai permukaan bumi. Sementara ekstruksi magma merupakan proses ketika magma mencoba keluar dari dalam perut bumi namun telah mencapai permukaan bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Selanjutnya adalah tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen ini bekerja hanya pada permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat dikelompokkan pada pelapukan, pengangkutan, pengikisan, dan juga pengendapan. Yang pertama adalah pelapukan. Nah, pelapukan ini adalah peristiwa penghancuran atau perusakan dan pelepasan partikel-partikel batuan. Nah, pelapukan ini dibedakan menjadi pelapukan fisik atau mekanis, kimia, dan juga biologi. Erosi atau pengikisan. Nah, erosi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh aliran air, sungai, atau hujan. Nah, yang kedua adalah korasi atau deflasi yang disebabkan oleh angin. Ekrasi yang disebabkan oleh es yang mencair, dan abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut. Mass wasting. Nah, mass wasting ini merupakan proses perpindahan massa batuan dan tanah dalam volume yang besar karena pengaruh gravitasi. Mass wasting dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah solifluction, earth flow, wood flow, slump, debris flow, debris slide, soil creeps, dan rockfall. Yang terakhir adalah sedimentasi, yaitu proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu.
Bahan yang terendap tersebut dapat disebabkan oleh banyak kondisi, misalnya material yang terbawa angin, aliran air, ataupun terbawa gletser. Nah, sedimentasi di darat disebut dengan terretris, sedimentasi laut disebut dengan marin, sedimentasi sungai disebut fluvial atau aluvial, sedimentasi rawa disebut limnis, sedimentasi es disebut glasial, dan sedimentasi angin disebut eolian. Sekian teman-teman, penjelasan dari saya. Terima kasih.